Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Jawindarni, NPM 200826022. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul otot dari blog Neuroscience. Yang pertama itu ada definisi, yaitu otot merupakan sekumpulan sel otot, miofibril, dan serat otot yang membantu untuk pergerakan tubuh manusia. Untuk strukturnya ada tiga. Yang pertama itu struktur otot rangka. Lapisan jaringan ikat, ada epimisium, perimisium, dan endomisium. Yang kedua ada fasciculus, yang ketiga ada serabut otot. Pada serabut otot ada sarkolema dan sarkoplasma. Yang keempat itu miofibril, yang kelima itu retikulum, sarkoplasma, dan tubulus T. Yang keenam jaringan pendukung, dan yang ketujuh pembuluh darah dan saraf. Yang kedua itu ada struktur otot jantung. Lapisan jaringan otot jantung ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Struktur mikroskopik otot jantungnya, sel otot jantung, interkalaris, sistem sarkomerik, mitokondria besar dan banyak, sistem konduksi jantung. Yang ketiga itu ada struktur otot polos atau smooth muscle. Lapisan jaringan otot polos, lapisan longitudinal, dan sirkular. Struktur mikroskopik pada otot polos, yaitu sel otot polos, tidak bergaris, dense bodies, jaringan ikat longgar, dan gap junction. Untuk sistem saraf dan regulasinya, sistem saraf otonom, respon terhadap hormon dan mekanisme. Untuk jenis otot polos, jaringan otot polos merupakan jaringan otot yang bersifat involuntar yang terletak di dinding organ-organ dalam tubuh. Jaringan otot polos bekerja di luar kesadaran tubuh dan gerak terus-menerus tetapi tidak akan kelelahan. Otot polos tidak dapat dikendalikan dengan kesadaran. Hal ini karena hanya dipersyarafi oleh sistem saraf otonom. Otot polos ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk gelondong yang pada setiap ujung berbentuk runcing dan memiliki satu inti sel. Pada otot lurik, jaringan otot lurik merupakan jaringan otot yang memiliki sifat volunter melekat pada bagian rangka. Otot ini sering disebut dengan otot rangka. Ciri-cirinya bekerja di bawah pengaruh kesadaran. Otot lurik tidak dapat bekerja terus-menerus akibat akan mengalami kelelahan. Otot ini berada di luar dan dapat menyimpan cadangan makanan. Bentuk silindris dengan garis gelap terang tanpa ada cabang. Otot lurik melekat pada rangka. Yang ketiga itu otot jantung. Jaringan otot jantung merupakan jaringan yang bersifat involuntar hanya berada di jantung. Memiliki struktur hampir sama dengan otot lurik, namun memiliki konsep kerja seperti otot polos. Untuk ciri-ciri otot jantung, bekerja berada di luar kesadaran untuk jantung. Jantung akan terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh manusia tanpa rasa kelelahan. Bekerja sedang, tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Sel pada jaringan berbentuk silinder memanjang, kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya, dan serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat jelas. Untuk perbedaannya, pada jenis otot ini ada tiga, jenis jantung, rangka, dan polos. Untuk komponennya, pada kontrol, jantung involuntar, rangka voluntar, dan otot polos involuntar. Komponen seratnya, pada jantung lebih pendek dan memiliki cabang dengan lurik samar. Untuk otot rangka, sel silinder besar dengan lurik. Untuk otot polos, sel kecil atau ujung yang meruncing dan tidak ada serabut atau lurik. Untuk komponen inti selnya, jantung, inti sel tunggal masing-masing. Untuk rangka, beberapa inti masing-masing atau multiple nuclei. Untuk otot polos, inti tunggal masing-masing. Pada komponen organ target, jantung itu miokardium. Pada otot rangka atau skeletal. Untuk otot polos, organ visceral atau dalam. Untuk komponen fungsinya, yaitu jantung pompa darah, rangka menggerakkan kerangka dan menghasilkan panas. Untuk jenis otot polos, abdomen, peristaltik. Untuk pembuluh darahnya, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Mata, miosis, dan midriasi atau pupil, mengatur jumlah cahaya yang masuk pada retina. Demikianlah, ini referensi yang saya gunakan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.